Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan tentang vektor komponen. Vektor komponen. Nah, vektor komponen ini adalah vektor-vektor yang diuraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Di mana di sini kita sudah menggunakan yang namanya sinus dan kosinus. Nah, contoh dari vektor komponen, saya gambarkan. Contohnya misalnya ada gaya F yang panjangnya 10 Newton. Nah, dia berada di sumbu 30 derajat terhadap sumbu X. Berarti kalau terhadap sumbu Y ini 60 derajat. Maka vektor ini saya uraikan ke dalam sumbu X menjadi Fx. Nah, kalau saya uraikan ke dalam sumbu Y ini menjadi Fy. Nah, Fx ini sendiri adalah hasil perkalian dari F dengan cos 30. Ya, F kali cos 30. Nah, kenapa cos? Karena di sini cos itu adalah hasil perbandingan antara sisi di samping sudut dengan bidang miring. Ya, sisi yang miring. Jadi, di sini kita dapatlah Fx sama dengan F cos 30. Dapat ya? Nah, kalau misalnya belum paham untuk sin, cos, tan, akan Ibu review sedikit. Ini ya, perumpamaan di sebuah segitiga. Anggap aja ini segitiga siku-siku. Ini ada alfa. Kemudian ini ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, kalau ditanya sin alfa, ini cara ngingatnya demi, depan per miring. Nah, depannya itu B, miringnya itu C. Demi. Kalau cos alfa itu sama dengan sami. Berarti A per C. Ini samping per miring. Kemudian ada tan alfa itu sama dengan desa. Depan per samping. Ya, ini sampingnya. Depan per samping berarti B per A. Nah, dari sini asalnya. Ya. Kalau misalnya vektor dalam sumbu Y. Nah, sumbu Y ini nggak kena sudut. Jadi, kalau misalnya ada vektor yang nggak kena sudut, ya pasti dapatnya sin. Maka di sini dapat F sin 30. Jadi, cara menentukan cos sama sin itu tergantung dari letak sudutnya di mana. Ya. Kalau letak sudutnya sebelah sini itu lain lagi cerita. Nggak sama dengan ini. Saya contohkan. Contoh lain. Pada kuadran yang kedua aja. Contoh lain. Misalkan F-nya itu sama dengan 30 Newton. Kemudian ini ada sumbu Y, sumbu X. Nah, ini X-nya ini positif, sedangkan kemarin ini sumbu X negatif ya. Ini sumbu Y negatif. Nah, kita uraikan F ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Saya kasih warna yang berbeda. Nah, kalau kita uraikan, ini saya misalkan sudutnya di sebelah sini aja. Ini sudutnya 60. Misalnya 60. Maka kita dapatkan,
Nah, kemarin dia jadi FY. Sedangkan kemarin ini menjadi FX. Sorry. FX. Nah, FY di sini karena kena sudut, maka FY di sini menjadi FY sama dengan F cos 60. Nah, karena dia kena sudut. Ya, ada sudutnya. Sedangkan FX, karena nggak ada sudut di daerah sini, maka kita dapat Fx sama dengan F kali sin 60. Jadi kayak gitu. Paham ya? Nah, ini kalau di kuadran yang kedua. Saya contohkan contoh, ini berarti menjadi contoh yang ketiga. Kalau seandainya berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu di sini. Ini sumbu Y, sumbu X, Y negatif, X negatif. Nah, kuadran ketiga itu di sini. Misalkan ini 45 derajat. Nah, F-nya kita misalkan 20 Newton. Nah, F ini nanti masukkan nilai ini ya, kemari. Nah, begitu juga dengan F ini. Nah, oh ya, Ibu lupa satu hal. Di sini, di Fx ini, karena dia berada di sumbu negatif, maka di sini dia menjadi min. Ya. Nah, kita uraikan yang kuadran yang ketiga. Kita uraikan kembali. Dia berada di sumbu Fx negatif dan sumbu Fy negatif. Maka kita dapat F untuk yang ini ya. Batas Fx di sini adalah min, karena arahnya ke kiri, min F kali, ini kena sudut kan? Kalau kena sudut, apa tadi saya bilang? Cos theta. Atau min 20 kali cos 45. Nah, kalau Fy berada di sumbu Y negatif kan? Maka kita dapat juga min F sin, karena nggak kena sudut theta, makanya didapat min 20 kali sin 45, karena di sini 45. Jadi sampai sini paham ya? Jadi tergantung di mana letak sudut. Kalau letak sudutnya di bagian sini, maka beda lagi cerita untuk ini. Kalau letak sudutnya misalnya yang nomor 2 ini, letak sudutnya di sini, berarti F-nya itu cos, F-nya yang sin. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.